Baik, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi menjelang siang ya, Mas Denny ya. Baik, ini adalah sesi Pikon kita yang kalau nggak salah keempat ya. Artinya kita kan sudah eh, terlambat ya 2 sesi untuk melakukan sesi Pikon karena berhubung kemarin setiap hari Rabu itu libur ya. Kemudian banyak juga yang memang keluar kota. Jadi kita maraton nih mulai dari minggu ini sampai nanti uh, minggu sebelum UAS kita pikon ya setiap minggunya. Baik, nah sebelum saya mulai, kita mau bahas hasil jawaban UTS atau mau lanjut ke ini dulu nih, ke PPT, materi sesi 9. Gimana rekan-rekan? Ada yang mau dibahas nggak sesi UTS? Untuk jawaban UTS-nya? Gimana? Mau dibahas dulu? Boleh dibahas dulu, Bu. Bahas dulu ya. Baik, Iya Bu, sambil rekan-rekan bahas dulu Bu biar juga paham. buka ya. Oke, dibuka juga jawabannya. Siapa tahu saya ada salah koreksi ya. Nanti kalau ada salah koreksi bisa personal chat ke saya ya untuk perbaikan nilai. Karena banyak sekali mahasiswanya. Pengantar akuntansi itu ada 3 kelas. 3 kelas itu masing-masing sekitar 60-an lebih lah mahasiswanya. Oke, ini sudah tampil ya? Sudah muncul? Sudah Bu, sudah. Sudah. Baik, kita bahas yang pertama yaitu terkait di sini ada neraca saldo perusahaan Life is Good ya per tanggal 30 September 2020. Dan neraca saldonya di sini kemudian diminta. Yang pertama adalah buat jurnal penyesuaian yang diperlukan Life is Good pada tanggal 30 September 2020. Jadi, kalau jurnal penyesuaian, rekan-rekan harus bisa buat debit kredit, nggak cuma perhitungannya aja ya, ini juga ya, perhatian. Kalau diminta jurnal, artinya menyusun posisi atau transaksi di mana itu harus dilengkapi debit sama kreditnya, gitu ya. Kalau cuma hanya hitungan, tapi tidak ada jurnalnya, otomatis nilainya akan saya kurangi. Kemudian yang kedua adalah susunan neraca saldo. Neraca saldo kan sini sudah ada bentuknya, berarti bentuknya ya seperti ini. Tinggal tambahkan transaksi apa saja yang disesuaikan di sini kan ditambahkan. Oke, yang pertama di sini adalah ada data yang diperlukan untuk penyesuaian selama bulan September 2020. Berarti untuk transaksi yang pertama yaitu kendaraan dan laptop masing-masing memiliki umur ekonomis 5 tahun dan 4 tahun. Berarti kendaraannya 5 tahun, laptopnya 4 tahun. Nilai penyusutan ditetapkan sama besar setiap periode akuntansi selama umur ekonomis. Aset. Kemudian perhitungannya menggunakan metode garis lurus untuk menghitung penyusutan pada bulan September. Nah, kalau kita hitung berarti kan untuk kendaraan nih rata-rata sih benar ya. 900 juta kan kita lihat lagi di sini. Untuk kendaraan 900 juta, laptopnya 12 juta. Berarti dibagi umur ekonomisnya yaitu 5 tahun. Nah, ini 180 juta. Karena ini kan dihitung per tahun ya, jadi 1 dibagi 12. Untuk kendaraan berarti jurnalnya bagaimana? Beban penyusutan kendaraan 15 juta berada di posisi debit. Kemudian di sesi kreditnya apa? Akumulasi penyusutan kendaraan 15 juta. Rata-rata benar ya? Yang lain gimana? Sama semua jawabannya. 15 juta beban penyusutan kendaraan di debit dan akumulasi penyusutan kendaraan di kredit. Rekan-rekan bisa cek jawabannya. Kalau misalkan saya salahkan bisa komplain ke saya ya. Nanti saya benarkan. Nah, ini untuk yang kendaraan. Bagaimana yang laptop? Perhitungannya sama, hasilnya yang beda. Nah, kalau laptop bagaimana? Berarti beban penyusutan laptop sebesar berapa? 250.000 di debit, akumulasinya di kredit sebesar 250.000.
Jangan kebalik ya nulisnya. Nggak boleh kredit duluan baru debit. Harus debit duluan baru kreditnya. Ada beberapa yang kebalik. Jadi kredit duluan baru debit. Itu salah. Oke. Nomor 1 sudah. Ada pertanyaan nomor 1? Aman? Aman, Bu, lanjut. Lanjut. Lanjut, Bu. Oke. Nomor 2. Sewa ruangan kantor adalah untuk masa 1 tahun, terhitung sejak tanggal 1 September. Berarti berapa sewa ruangannya? Kan 48 juta dibagi 12 bulan. Berarti harga beban sewanya berapa? 4 juta. Beban sewa 4 juta di debit, sewa dibayar di muka, di kredit 4. Ini nomor 2. Ya. Aman? Ada yang saya salahkan? Atau malah Aman, salah Bu. jawabnya? Oke. Nomor 3. Wesel bayar tertanggal 1 September 2020 dengan suku bunga 6% per tahun dan bunga akan dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo. Maka jawabannya 700 juta dikalikan 6% dikali 1 per 12. Jawabnya 3,5 juta atau 3.500.000. Maka yang didebet adalah beban bunga 3.500.000, utang bunga di kredit 3.500.000. Itu nomor 3. Ini saya rasa ini nomor 1 sampai 5 kayaknya benar semua ya. Kemudian perlengkapan yang masih tersisa ini di nomor 4 sebesar 800.000. Nah, yang masih tersisa 800.000. Perlengkapan nominalnya berapa? Lihat lagi di sini. Ada 12 juta ya perlengkapan. 1.200.000, sorry. 1.200.000 dikurang 800.000. Berarti 400.000. Beban perlengkapan di debit 400.000, perlengkapannya di kredit 400.000. Ini nomor 4. Nah, ini nomor 5 nih. Yang banyak yang salah di sini 2 juta. Kenapa 1 juta? Karena kita lihat dari ininya, kita identifikasi dulu dari transaksinya. Pendapatan jasa diterima di muka adalah kontrak kerjasama dengan kantin sedap selama 10 bulan. Terhitung sejak 15 September. Ini masuknya di 15 September, ya kan? Sampai dengan 15 Juli. Jadi nggak dari 1 September. Ini kan udah berarti udah di setengah bulan ya. Setengah bulan, Bu. Ya, setengah bulan. Jadi 20 juta dibagi 10 bulan dikali setengahnya berapa? Tuh kan. Ini kan 20 juta bagi 10, 2 ya. 2 Iya. juta kali setengahnya, 1 juta. Karena dimulai di 15 September. Jadi pendapatan jasa diterima di muka 1 juta, pendapatan jasa 1 juta di kredit. Itu ya. Kemudian nomor 6. Terdapat tagihan pemakaian sarana listrik, air, dan telepon bulan September 2020 untuk operasional perusahaan sebesar 700 yang akan dibayarkan pada bulan berikutnya. Berarti beban utilitas 700, utang utilitas 700. Bebannya di debit, utangnya di kredit. Nomor 7. Di sini perusahaan telah menyelesaikan jasa penyewaan kendaraan kepada Mr. Kim pada tanggal 30 sebesar 1 juta. Mr. Kim berjanji akan membayar pada bulan Oktober. Berarti kan muncul apa nih? Piutang usaha. Berapa? 1 juta. Di debit. Pendapatan jasanya 1 juta di kredit. Nah ini ya. Gimana rekan-rekan? Dari nomor 1 sampai 7. Kayaknya sih banyak yang benar ya. Semuanya ya. Berarti kalau total semua dijumlah adalah 25.850.000. Ini untuk jurnal penyesuaian. Oke. Nah, susunan neraca saldo setelah penyesuaian. Berarti yang sudah kita buat, kita susun di neraca saldo. Coba lihat lagi punya rekan-rekan. Nah, di sini kas tidak berubah. 101.800. Kemudian ada muncul piutang usaha ya. Sini ya. Nanti tinggal disesuaikan. Nomor 7, piutang usaha 1 juta.
Perlengkapan ada 800, sewa dibayar di muka 44 juta, kendaraan 900, laptop 12 juta. Kemudian apalagi yang ada di jurnal penyesuaian, ada akumulasi penyusutan kendaraan. Tadi kan nggak ada ya, kalau neraca saldo sebelum penyesuaian, nggak ada, ini masukkan. Ada akumulasi penyusutan kendaraan, laptop, ya. Kemudian apalagi di situ dimasukkan, ada sehingga nanti di sini kan ada pendapatan yang tadinya 20 juta ya, berubah karena ada kurang 1 juta, jadi di sini 19 juta. Nah, kalau disusun semua, maka total neraca saldo setelah penyesuaian itu 1 M ya. Kemudian ini debit kredit harus sama, ya harus balance ya. Jangan debit sama kreditnya beda-beda. Di sini ada yang sampai 1 miliar, sini cuma ratusan juta, itu salah. Harus balance untuk debit dan kredit. Nah ini nomor 1. Ada yang benar semua? Mas Denny kayaknya benar. Iya, Bu. Benar, Oke, Bu. lanjut ya. Sekarang nomor 2. Nomor 2 itu diminta apa? Ini ada nggak saya soal? Laba rugi ya. Kemudian perubahan modal. Satu lagi neraca ya kalau nggak salah ya. Ya, neraca saldo. Ya. Nah, ini jawabannya. Berarti untuk laporan laba rugi apa saja? Karena kan tiga, kalau misalkan nggak tahu susunannya, buka aja itu apa namanya Google. Apa sih yang termasuk ke dalam laporan laba rugi? Nah, di soal berarti otomatis di atas kan pendapatan gitu kan. Ada dari mana pendapatannya? Service revenue 1.350.000. Kemudian beban operasinya apa saja? Untuk operasional perusahaan ada beban gaji, kemudian penyusutan, kemudian beban lain-lainnya apa? Ada beban di sini electricity expense, supply expense, advertising, dan other expense. Nah, totalnya berapa? 1.300.000 untuk beban. Dikurangi dengan pendapatan. Hasilnya laba ruginya berapa? Ini laba atau rugi? Ini adalah laba ya. Labanya 50.000. Nah, ini saya yakin banyak yang benar nih. Oke. Kemudian laporan perubahan modal, capital statement. Nah, untuk laporan perubahan modal, maka yang apa aja? Berarti kan ada capital gain. Berapa? Di situ 6 juta. Dikurangi apa? Dikurangi dengan net income-nya sama penarikannya. Hasilnya 50.000 dikurang 100, ini 50.000. Maka berapa perubahan modal milik Nyonya Devi di sini? Maka 6 juta. Di awalnya kan ada modalnya 6 juta. Dikurangi dengan tadi laba dan penarikannya. Berarti 6 juta dikurangi 50.000. Totalnya 5.950.000. Ya. Untuk perubahan modal. Nah, kalau neraca, ingat ya neraca untuk posisi aset atau aktiva dan pasiva ini nominalnya harus balance, harus sama. Yang termasuk ke dalam aktiva apa aja? Di sini ada current asset. Ya, aset lancar. Mulai dari kas, piutang, persediaan. Nah, aset tetapnya apa? Ada di sini peralatan dan akumulasi depresiasi dari peralatan. Totalnya 6.950.000. Kalau di sini 6.950.000 totalnya atau jumlahnya, maka di sisi pasiva juga harus sama. Pasiva terdiri dari apa? Liabilitas dan ekuitas. Maka liabilitasnya apa aja? Ada account payable, hutang, ada expense payable, beban hutang. Kemudian di ekuitasnya ada modal Nyonya Devi. Ini kalau di total atau di jumlah, hasilnya adalah 6.950.000. Jadi sini 50.000, ini 5.950.000, ini 6.950.000. Ini kadang-kadang saya nggak mau cek ininya lagi, saya cek aja hasilnya sama nggak gitu. Saya nggak lihat lagi ininya lah. Saya cek hasilnya. 50 benar, 5.950 benar, 6.950. Itu ya. Oke, ada pertanyaan untuk soal UTS?
Pertanyaannya, waktunya kenapa diperpanjang, Bu? Ini karena arahan dari BAA. BAA arahan dari Wakil Rektor 1. Karena banyak mahasiswa yang memang katanya terkendala gitu, belum bisa mengumpulkan dalam waktu 2 minggu, maka diperpanjang. Namun saya buka hanya untuk yang minta saja ya, nggak saya buka gitu. Kalau ada yang memang beberapa mahasiswa yang belum, ya saya buka lagi. Kemudian nanti ada lagi ya, pokoknya deadline-nya itu tanggal 5. Sama yang salah-salah submit nih. Banyak yang salah submit mata kuliah keuangan gitu, masukin ke saya, atau mata kuliah lain kayak rantai pasok masukin ke saya. Itu kan salah tuh. Kalau saya nggak notice mahasiswanya ya nilainya 0, maka saya buka lagi untuk yang salah submit, boleh disubmit ulang. Itu ya Mas Denny ya. Rasanya 2 minggu cukup ya. Oke. Kira lain. Kalau untuk UAS besok ada tambahan lagi nggak, Bu? Biar komitnya sama gitu. 2 minggu tetap. Tentunya pasti akan ada kalau misalkan diberi arahan oleh Wakil Rektor 1 untuk membuka untuk mahasiswa yang mengikuti susulan, ya pasti dibuka. Kalau saya sih sesuai instruksi aja. Kalau ada arahan seperti itu, ya itu Mas Denny. Bu, boleh tanya yang lain, Bu? Boleh, silakan. Tenang dulu. No. Saya untuk tugas terstruktur nomor 2 yang B sama yang C-nya belum paham, Bu. Buku besar. Menyerap, minum dulu. Tugas. Tunggu, saya harus buka dulu nih Mas Denny. Atau nanti WA saya aja ya. Oh, boleh, Bu. Ya, WA aja ya. Terkait tugas nanti saya jelaskan. Oke, ada lagi nggak? Silakan. Izin Bu, Ya, boleh Pak. ya Bu, mengenai neraca ya, Hmm. beberapa saya melihat contoh ada yang disertakan laba ruginya pada neraca, ada yang tidak. Kalau standarnya gimana ya Bu ya? Enggak, di neraca enggak ada laba rugi. Oh begitu ya, Iya. baik terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi? Tidak ada? Kita lanjut ya rekan-rekan ya. Saya mau lanjut Ya lanjut. ke PPT kita. Rekan-rekan udah baca belum? Judulnya apa materi kita hari ini? Ada yang tahu? Judulnya apa? Udah dibaca belum? Oke. Terkait accounting for merchandising operation ya, rekan-rekan ya, untuk sesi 9. Nah, saya janji kalau rekan-rekan ingat sebetulnya saya ingin masukkan tentang siklus akuntansi, tapi nanti saya kirimkan rekamannya saja. Karena kita sudah 2 minggu ya tidak pikon. Jadi saya lanjut dulu ke accounting for merchandising operation. Nah, coba saya tanya rekan-rekan, merchandising itu atau merchandising company itu perusahaan yang bergerak di bidang apa? Bidang apa Mas Denny? Retail, Bu. Ya, dagang ya. Oke, jadi ini adalah terkait bagaimana operasional perusahaan dagang itu berjalan, siklusnya nanti kita lihat. Jadi rekan-rekan akan menemukan terkait bagaimana sistem perhitungannya menggunakan perpetual, kemudian menggunakan periodik. Nanti ada juga ongkos kirim ya, red cost, rekan-rekan bisa lihat atau pahami. Saya harap sih sudah dibaca nih. Sudah dibaca belum? Sudah, Bu. Ya, sepintas Bu. Pintas ya. Oke.
Jadi accounting for merchandising operation. Jadi kita akan melihat bagaimana pengakuan akuntansi dalam operasional perusahaan dagang. Jadi merchandising operation untuk perusahaan merchandising companies. Jadi merchandising companies ini adalah perusahaan dagang ya. Dia membuat nggak? Memproduksi nggak? Tidak, Bu. Tidak ya. Tidak secara langsung, Bu. Tidak. Kalau merchandising companies artinya dia tidak membuat produk ya. Dia merupakan perusahaan manufaktur. Jadi perusahaan dagang, yaitu membeli barang kemudian menjualnya kembali tanpa merubah bentuk dasarnya atau menambah manfaat produk tersebut. Jadi berbeda dengan perusahaan manufaktur, dia memproduksi. Kalau perusahaan dagang adalah dia hanya membeli barang kemudian menjualnya kembali tanpa merubah bentuk dasarnya atau menambah manfaat produk tersebut. Jadi bagaimana sistem operasionalnya? Ya, dia menjual barang gitu ya. Dan akan mendapatkan apa ketika dia menjual barang? Dapatkan apa? Dapatkan laba, keuntungan, Bu. Ya, disebut dengan sales revenue atau pendapatan penjualan. Jadi ketika perusahaan dagang ini operasionalnya adalah menjual barang, maka akan mendapatkan pendapatan penjualan. Nah, bagaimana perhitungan penjualan atau pendapatan penjualan tersebut? Nah, sistemnya atau mengukur pendapatannya adalah ketika dia menjual kan dia dapat apa? Pendapatan penjualan ya. Dapat sales revenue. Sales revenue ini akan dikurangi dengan yang namanya cost of goods sold atau dalam bahasa Indonesianya apa? Harga pokok penjualan ya. Jadi pendapatan dikurangi harga pokok penjualan, hasilnya apa? Adalah gross profit atau laba kotor. Ini kan susunan dari laporan laba rugi ya. Jadi sales revenue dikurang cost of goods sold, hasilnya adalah laba kotor. Namun kalau dalam ini tidak digunakan untuk service bisnis atau bisnis dalam jasa ya, dia nggak pakai HPP. Kemudian dari laba kotor akan dikurangi dengan beban operasionalnya. Nah, dari beban operasional, kalau gross profit dikurangi beban operasional, hasilnya adalah net income atau loss. Jadi kalau misalkan dia surplus, artinya net income. Kalau dia defisit, maka loss. Atau misalkan surplus, dia laba. Kalau defisit, artinya rugi. Nah, ini adalah bagaimana cara mengukur pendapatan dari perusahaan dagang. Dimulai dari sales revenue sampai pada net income atau loss. Nah, HPP ini digunakan juga di perusahaan dagang ya. HPP ada yang tahu? Itu total biaya yang dikeluarkan untuk barang atau jasa yang dijual. Jadi ini HPP ini merupakan komponen penting dalam perhitungan laba dan kerugian perusahaan. Oke ya, ini adalah bagaimana cara menghitung pendapatan dalam perusahaan jasa. Kemudian kalau kita lihat dari siklus operasinya, jadi ada di sini ada rekan-rekan diminta untuk memahami bagaimana siklus operasi dari service company sama merchandising company. Dan diminta untuk bisa membedakan. Kalau rekan-rekan lihat dari dua skema ini, service company dan merchandising company, bedanya di mana? Bedanya di mana? Merchandising company ada inventory-nya, Bu. Jasa sama perusahaan dagang, Bu. Ya, gimana? Yang Satu-satu, satu Mbak. perusahaan jasa, yang satu perusahaan dagang. Iya, itu kan beda ya perusahaannya. Oke, maksudnya di siklus operasinya bedanya di mana? Ada persediaannya. Oke, di merchandising company ada persediaan. Baik, ini cara menjelaskannya. Untuk service company artinya kan dia memberikan jasa ya. Dia menerima kas ketika
sudah apa melaksanakan jasanya gitu ya. Kalau misalkan dia memang tidak menggunakan kredit, jadi perform service gitu ya. Dia tidak perlu perlu nggak dia ada persediaan kalau jasa? Nggak perlu kan ya? Perlu nggak nih? Tidak, Ya. Bu, nggak perlu. Nggak perlu ya. Jadi dia nggak pakai inventory di situ kalau service company. Jadi begitu melakukan jasanya atau sudah melaksanakan kewajiban dalam pemberian jasanya, maka kalau dia menerima tunai, maka dia akan langsung menerima cash gitu ya, dibayar cash gitu. Misalkan di bengkel gitu. Bengkel kalau dia biasanya kan langsung dibayar ya, atau misalkan dibayarnya di bengkel-bengkel yang memang seperti memang khusus Honda atau Yamaha kan bisa pakai itu apa? Bisa nggak pakai kartu kredit? Saya ya kan munculnya apa? Account receivable kan akan dibayar nanti gitu kan. Jadi receive cash-nya nanti setelah piutangnya itu lunas baru menerima receive cash. Ini kalau service company. Kalau merchandising company kan dia beli dulu ya kan? Beli dulu nggak produknya? Dia beli karena dia nggak membuat produknya, maka dia beli dulu. Nah, kalau beli masuknya kemana produknya? Akan ditaruh di persediaan, di inventory. Jadi masuk dulu nih, dia beli dulu barangnya atau produknya masuk ke dalam persediaan. Nah, ketika sudah masuk ke persediaan, artinya kalau ada yang membeli, maka keluar dong ya dari persediaan tersebut. Nah, tergantung dia menjual persediaannya dengan cara apa. Jika cash, maka akan terima langsung bentuknya cash. Tapi kalau dia jual dengan skema kredit, muncul account receivable. Nah, nanti setelah selesai, baru piutangnya lunas, baru cash. Dia akan menerima secara keseluruhan bentuknya cash. Jadi kalau rekan-rekan bedakan di sini, service company dengan merchandising company, siklusnya lebih panjang yang mana? Dan lebih pendek yang mana? Lebih panjang merchandising, Bu. Tentunya lebih panjang merchandising company ya. Di sini kan the operating cycle of a merchandising company ordinarily, jadi biasanya lebih panjang atau lebih lama daripada service company karena dia ada di sini, dia taruh dulu, beli dulu, baru taruh persediaan, kemudian menjual, baru dijual dari persediaan tersebut, untuk stoknya dia jual, nanti baru dia terima cashnya itu ya. Meskipun di sini posisinya ada sama, account receivable, dia mau pakai cash atau kredit, tapi kan dia sistemnya langsung dia melaksanakan jasa, nggak disimpan dulu, itu ya. Jadi cara membedakan operating siklus atau siklus operasi untuk service company dan merchandising company, rekan-rekan harus sudah bisa paham. Oke, sekarang kita bahas terkait arus biaya. Arus biaya dari merchandising company. Jadi kalau misalkan rekan-rekan menemukan skema, misalkan menghitung persediaan, di sini enggak sih, nggak menghitung persediaan, ini skemanya, arus biayanya. Tentunya akan dimulai dari beginning inventory. Beginning inventory ini dapatnya dari mana? Tentunya dari ending inventory. Jadi kalau satu periode gitu, misalkan ada yang tidak habis, tentu akan masuk ya. Dari persediaan akhir akan masuk lagi ke beginning inventory. Jadi semua awal itu dimulai dari beginning inventory. Dari beginning inventory, nah dari beginning inventory ini, maka berpindah ke cost of good purchase ya. Di sini harga pokok ya. Dari pembelian barang jasanya baru masuk ke cost of goods available for sale. Jadi berapa yang tersedia untuk dijual. Nah, kalau sudah laku dijual, maka akan muncul cost of goods sold. Jadi kalau barang-barang yang akan produk barang yang ingin dijual, ini skemanya dari beginning inventory ke cost of goods purchase, baru ke cost of goods available for sale. Nah, kalau sudah berhasil terjual, maka akan muncul yang namanya cost of goods sold. Nah, kalau produknya tidak habis terjual, masuknya kemana? Masuknya akan ke ending inventory. Nah, siklusnya seperti itu, harus biaya nanti dari ending inventory balik lagi ke beginning inventory. Mulai lagi dari beginning inventory, kemudian ke cost of good purchase,
balik ke cost of good available for sale, baru kalau misalkan semuanya habis terjual masuknya ke sini, atau misalkan ada sisa masuknya ke ending inventory. Nah, ini namanya arus biaya dalam perusahaan dagang. Jadi karena kan bisa tahu ya, mulainya dari mana? Selalu dari beginning inventory. Nah, dalam menghitung flow of cost-nya ini ada dua cara. Kalau dalam perusahaan dagang ada yang namanya perpetual system, atau di sini adalah sistem persediaan perpetual. Jadi pencatatan atau sistem pencatatan di mana setiap pembelian dan penjualan barang, ya. Jadi pembelian dan penjualan barang dicatat ke dalam akun persediaan barang dagang. Jadi kalau perpetual, pencatatannya untuk pembelian dan penjualan masuk ke inventory, ya. Saya punya pen nggak ya? Jadi di inventory ya rekan-rekan, untuk perpetual system. Nanti nih kalau ada keluar soal perpetual itu pencatatannya masuk ke inventory. Terus I aja lah nih, inventory. Nah, bagaimana dengan periodic system? Jadi ada perpetual dan periodik. Kalau periodik, sistem pencatatan di mana setiap pembelian barang dagang dicatat di akun pembelian, ya. Jadi bedanya kalau tadi perpetual semuanya masuk, pembelian sama penjual masuk ke persediaan. Nah, kalau periodik, kalau dia pembelian, ya, kalau dia pembelian masuknya kemana? Ya ke pembelian dia. Ya, nggak bisa. Masuknya ke pembelian. Nah, kalau penjualan, ya masuknya ke penjualan. Jadi kalau purchase ke purchase, sales ke sales. Nah, itu ya bedanya perpetual sama periodic system. Nah, dalam periodic system nih di sini ada contoh kalkulasinya untuk menghitung cost of goods sold. Dimulai dari tentunya beginning inventory. Jadi kalau dalam persediaan awal ada 100.000, kemudian HPP yang bisa dijual atau dia pembelian ya, pembelian produknya ada 800, maka ada berapa produk yang bisa dijual? Ada 900. Itu ya, ini plus ya. Jadi persediaan awal ditambah dengan produk yang bisa dijual atau yang sudah dibeli gitu ya, 800, maka berapa persediaan ini barang yang dapat dijual adalah sebesar 900.000. Dikurangi dengan ending inventory-nya. Jadi misalkan di perusahaan tersebut harus ada persediaan akhir sebesar 125.000. Maka goods available for sale atau produk yang dapat dijual itu harus dikurangi dengan persediaan akhirnya yang harus ada 125. Maka berapa cost of goods sold-nya adalah 775.000. Nih ya, untuk menghitung harga pokok penjualan. Kemudian kita lanjut. Nah, bagaimana kita mencatatkan pembelian barang dagang? Nah, di sini tentunya bisa dilakukan secara cash atau kredit, ya. Pembelian itu bisa dilakukan secara cash ataupun kredit. Kemudian biasanya dicatat ketika barangnya sudah diterima dari penjualnya. Kita sudah terima, maka akan dicatatkan. Nah, kalau kita membeli atau menjualnya dengan kredit, tentunya perlu ada yang namanya purchase invoice atau faktur pembelian. Kalau kita membeli secara kredit, maka perlu atau pembelian secara kredit dari customer tentunya akan perlu purchase invoice. Ini yang akan membantu kita mencatat setiap pembelian kredit. Nah, di sini ada contoh Sauk Stereo, ini posisinya sebagai pembeli, dia menggunakan purchase invoice atau faktur pembelian
yang disiapkan oleh PW Audio Supply. Ini sebagai seller atau penjual. Kita diminta untuk menyiapkan jurnalnya, catatan jurnal atau transaksi untuk Sound Stereo for the invoice from PW Audio Supply. Nanti kan kalau dia pakai invoice, purchase invoice, pembeliannya secara apa? Secara kredit ya. Maka dicatat kalau pembeliannya secara kredit munculnya apa? Sini namanya accounts payable. Jadi dicatatkan inventory sebesar 3.800. Ini untuk Sound Stereo ya. Untuk pencatatan jurnalnya. Inventorinya akan kalau di debit namanya apa nih? Persediaannya apa? Bertambah apa berkurang? Tambah, Bu. Bertambah di sisi persediaan debit ya, 3.800. Maka accounts payable-nya Bertambah, Bu. bertambah karena dia membelinya secara apa? Kredit ya kan? Maka di sini persediaannya bertambah 3.800, maka accounts payable-nya juga akan bertambah di sisi kredit 3.800. Ini untuk mencatatkan pembelian ya. Pembelian dari produk untuk Sound Stereo. Kemudian, ini sudah paham ya bagaimana mencatatkan pembelian? Kita lanjut ke freight cost. Ada yang tahu tuh freight cost? Freight cost adalah biaya angkut atau bisa dibilang apa? Ongkir. Ongkos kirim. Nah, dalam menghitung ongkos kirim atau biaya angkut atau freight cost di sini ada dua metode, ya kan? Kalau rekan-rekan apa namanya di Shopee mungkin nggak disebutkan ya metodenya apa. Di sini ada FOB shipping point dan FOB destination. Rekan-rekan bisa lihat nih singkatan FOB-nya apa. Nah, kalau shipping point di sini bisa dilihat bahwa pembeli yang akan bertanggung jawab terhadap atau atas semua ongkos, kemudian resiko pengiriman, termasuk biaya angkut, kerusakan, atau kehilangan barang. Kan sering ya di Shopee ya. Jadi kalau misalkan kita sudah bayar ongkos kirimnya nih, kemudian kerusakan ditanggung sama si pembelinya, ya enggak? Jadi kalau misalkan barangnya itu pecah gitu dalam pengiriman kan si ini biasanya nggak mau bertanggung jawab kecuali si penjualnya ada jaminan misalkan. Nah, kalau nggak ada berarti semua ditanggung. Jadi resiko itu baik biaya angkut ataupun barangnya rusak, resikonya itu semua ditanggung oleh si pembeli. Itu namanya FOB shipping point. Jadi yang bayar ongkirnya adalah si pembeli. Nah, kalau FOB destination bagaimana? Ini ada yang komen lagi. Saya nggak pernah pakai Shopee, Bu. Pakainya Lazada. Oke. Ya udah, ya Lazada juga sama ya. Ada nggak yang pakai Tokped nih? Tokopedia. Saya pakai, Bu. Oh, pakai. Ada juga. Dan TikTok, Bu. Oh, pakai TikTok Shop. Oke. Ini pengen yang murah, Bu, pakai TikTok aja katanya. Oh, gitu. COD. Oke, sekarang yang kedua metodenya FOB destination. Nah, ini kebalikannya. Berarti ya siapa yang nanggung biaya ongkirnya? Jual. Yang nanggung adalah apa? Penjual. Jadi kebalikannya ya. Kalau FOB shipping point yang menjual yang membayar ongkir adalah pembeli, sedangkan kalau destination berarti si penjualnya.
Ini semua ditanggung oleh penjual. Oke. Nah, ini ada asumsi ilustrasi ya. Sebentar. Ilustrasi atau contoh soal terkait freight cost. Jadi di sini assume upon delivery of the goods on May 6, Sox Stereo pays public freight company. Jadi di sini asumsikan bahwa pengiriman barang pada tanggal 6, Sox Stereo ini sudah bayar ya, membayar ongkos kirimnya $150. Maka jurnalnya adalah, jadi jurnal transaksi pencatatan jurnalnya di sini inventory 150, cash-nya 150. Berarti ini masuk ke metode apa? FOB shipping point atau destination. Ini untuk jurnalnya Sox Stereo. Ada yang tahu? FOB? FOB, Bu. FOB apa? FOB apa? Shipping apa destination? Yang bayar si Sox Stereo. Dia yang beli kan? Destination. Destination. Ah, bukan dong. Dia beli. Dia sebagai pembeli kan, dari awal dia pembeli. Yang penjual audio supply. Berarti shipping point. Nah, ini shipping point, yang bayar adalah pembelinya. Sox Stereo ini dia yang beli dari audio supply. Berarti dia Oh, FOB saya pikir shipping. saupnya Bu yang beli. Gimana? Kan dari awal ininya soalnya si Sox Stereo ini sebagai buyers gitu kan. PW Audio Supply sebagai seller. Jadi dia beli. Jadi FOB shipping point. Nah, yang kedua coba. Yang kedua menggunakan apa? Jadi asumsikan bahwa di persyaratan kreditnya yang menggunakan tadi faktur, bahwa si audio supply ini harus membayar ongkos kirim. Berarti FOB Destination. Betul. Jadi karena si audio supply ini kan dia sebagai seller. Si Sox Stereo dia beli. Nah, di dalam skema atau persyaratan kreditnya tersebut sudah ada nih, ongkir itu harus ditanggung sama si seller. Nanti FOB destination ya. Ini pakai FOB destination. Ini saya nggak nyata nih. Oke. Sampai sini paham ya? Freight cost. Kita lanjut. Insya Allah, Bu. Baik. Kita lanjut ke purchase return and allowance. Jadi purchase return adalah pengembalian ya, pengembalian dari pembelian. Kemudian allowance itu seperti jaminan. Jadi purchaser, kita sebagai pembeli tentunya kadang-kadang sama barang yang kita terima ada rasa ketidakpuasan. Ketika misalkan barangnya yang datang itu rusak atau ada cacat gitu ya, atau kualitasnya tidak memenuhi spesifikasi yang ditulis gitu. Tentunya kita sebagai pembeli rasanya ingin mengembalikan barang tersebut. Betul nggak? Kita klaim. Nah, ini maka muncul yang namanya purchase return. Jadi return goods for credit. Jadi kalau misalkan kita belinya secara kredit gitu ya, pakai, kalau di Lazada ada nggak ya pay letter gitu? Ada nggak? Saya nggak pernah pakai Lazada soalnya. Ada ya? Ada Bu, Kalau di- tapi nggak pernah pakai saya. nggak pernah. Jangan ya, jangan dipakai. Januari pakainya pay letter, Bu.
Sekarang semua ada pay letter. Jadi return goods for credit, kalau kita belinya secara kredit tentu pengembaliannya juga lewat kredit gitu ya. Atau kita belinya secara tunai tentu pengembaliannya tentu tunai, cash gitu ya. Itu purchase return. Nah, bagaimana dengan purchase allowance? Berarti jaminan. Misalkan si penjual ini menjamin ketika barang yang sampai di kita gitu ya tidak sesuai dengan spesifikasi, maka ada apa namanya, dia berikan jaminan. Mungkin di sini may choose, jadi kita bisa boleh tetap menyimpan produk tersebut, tapi misalkan harganya dikurangi, gitu ya. Jadi ada reduction from the purchase price gitu. Jadi kita bisa klaim ada pengembalian, mungkin dipotong harganya, misalkan kita menggunakan kredit atau kita bayar langsung di tempat, jaminannya ternyata barangnya sampai rumah rusak, kita klaim, kita dipotong harganya. Kita boleh tetap simpan, dikatakan seperti itu. Asumsinya kita boleh tetap simpan produknya, tapi harganya dikurangi. Itu kalau ada jaminan. Jadi purchase return and allowance. Nah, sekarang asumsi terkait purchase return and allowance. Jadi di sini asumsikan bahwa Sox Stereo mengembalikan produk yang sudah dibeli seharga 300 kepada Audio Supply pada tanggal 8 bulan Mei. Jadi dicatatkan di sini accounts payable-nya tentunya karena kita mengembalikan tentunya akan berkurang ya 300. Kemudian inventory tentunya juga akan berkurang karena kita akan balikin nih produknya, yang produk yang jelek-jelek kita kembalikan seharga 300. Jadi utangnya berkurang, tentunya inventory atau persediaannya juga berkurang. Ini untuk ilustrasi terkait atau contoh terkait kita purchase return atau pengembalian pembelian. Oke, sebentar ya rekan-rekan, ajan dulu ya. Baik.
Sekarang kita lanjut ke purchase diskon. Tentunya dalam pembelian, kadang-kadang penjual itu suka memberikan diskon ya. Jadi menjual barangnya dengan diskon. Jadi kita masuk ke dalam persyaratan kredit. Jadi di sini dikatakan persyaratan kreditnya jika pembeli itu boleh mendapatkan diskon atau di sini jika melakukan pembayaran cepat. Jadi lunas dalam waktu berapa hari dapat diskon gitu ya. Jadi di sini akan diberikan diskon oleh si penjual. Nah, di sini ada beberapa skema terkait persyaratan pembayaran ya secara kredit. Nah, di sini coba kita lihat yang pertama adalah 2, 10, and 30. Artinya apa? Jika pelunasan pembayarannya dilakukan dalam waktu 10 hari, maka dia akan mendapatkan diskon berapa persen? Akan mendapatkan diskon sebesar 2%. Jadi 2, 10 ini jika pelunasannya dilakukan dalam waktu 10 hari, maka akan mendapatkan diskon 2%. Terus yang 17 tadi Kemudian, apa? jika lewat dari 10 hari, maka maksimal pelunasannya dalam waktu 30 hari. Ini yang pertama ya. Paham ya? Depan yang mesin air. Ntar mesin kan nanggung nih, Bang Ikut makan Ini saya mute ya. kelarin apa? Kemudian yang ketiga. Di sini jika pelunasannya dilakukan dalam jangka waktu 10 hari, maka akan mendapatkan diskon sebesar 1%. Ya. Namun ini di bulan berikutnya, end of next month gitu ya, dalam waktu 10 hari di bulan berikutnya. Jika dapat melakukan pelunasan dalam jangka waktu 10 hari di bulan berikutnya, maka akan mendapatkan 1%. Nah, kalau N10, end of month, artinya di sini dia harus melunasi atau melakukan pembayaran dalam jangka waktu 10 hari di bulan berikutnya. Jadi di bulan berikutnya dalam jangka waktu 10 hari harus sudah lunas. Nah, ini adalah skema atau persyaratan kredit dengan berbagai macam persyaratan pembayaran, baik itu menggunakan diskon atau di sini pembayarannya dalam waktu 10 hari di bulan berikutnya. Itu ya. Jadi cara membaca persyaratan pembayaran itu macam-macam. Tapi biasanya ada yang menggunakan ini. Kalau di soal-soal itu biasanya 2, 10, and 30. Biasanya menggunakan itu. Contoh di sini. Jadi asumsikan bahwa Sock Stereo ini membayar sisanya dari 3.500 ini adalah pembelian menggunakan kredit yaitu 3.800 yang sudah dikurangi dengan pengembalian produk. Tadi kalau rekan-rekan simak itu ada pengembalian barang ya. Si Sock Stereo ini mengembalikan barang itu sebesar 300. Karena tidak sesuai lah, artinya menurut dia barangnya rusak gitu. Ada beberapa produk yang rusak. Maka pada tanggal 14 ini adalah hari terakhir untuk mendapatkan diskon. Kalau hari terakhir mendapatkan diskon, dia dapat diskon nggak? Dapat. Dapat. Kenapa? Kenapa Mas Wayan? Hari terakhir masih sisa berarti. Iya, betul. Masih berlaku karena hari Masih- terakhir ya. Betul. Jadi masih ya, dia masih bisa mendapatkan diskon. Di tanggal 14 itu kan hari terakhir, dia bayar di tanggal 14. Berarti masih mendapatkan diskon. Yang harusnya dia bayar 3.500 gitu ya. 3.500. Kemudian di sini dia ada menggunakan diskon, mendapatkan diskon inventorinya, jadi di sini dia akan kurangi sebesar 70. Maka berapa yang akan dia keluarkan uang cashnya untuk membayarkan 3.500 yaitu 3.000. Alhamdulillah sehat-sehat Mas. Kita sehat semua. Singkong goreng, Mas. Kalau rekan-rekan tadi putus ya. Mas Denny, Mas saya mau Ya, dong Bu, singkongnya tadi. Lihat Iya, Bu, Bu. ada yang nggak lihat. Mas Denny jualan, Bu. Terlambat hidangannya ini. Oke. Maaf ya, saya lanjut.
lagi ya, sedikit lagi ini. Semoga rekan-rekan nggak bosan ya. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Ya, Justru lanjut, ini Bu. tantangan yang ini, Bu, yang bikin pusing, Bu. Nggak ngerti-ngerti. Ya sebentar, saya share lagi nih. Maklum lah, Bu. Kita anak STM otomotif, suruh belajar akuntansi kan agak nggak nyambung, Bu. Sama Mas Denny. Gitu ya. Iya Bu, saya juga anak kimia nih Bu. Oke, nggak apa-apa. Sambil pelan-pelan dipelajarin kan baru semester 1 Iya ya. aman Bu, senang tapi Bu. Oke. Nah ini dari teknik, kenapa bisa masuk manajemen? Kemarin pas di beasiswanya nggak ada pilihan lain jurusannya, Bu. Iya Bu. Gitu. Ya Lah udahlah ini sama manajemen nih. aja. Ini sama. Iya, sama. Oke, nggak Pengen apa-apa. jadi bos katanya Denny Bu. Oh gitu, mau punya perusahaan sendiri, maka dia belajar manajemen gitu ya. Oke, lanjut ya rekan-rekan ya. Kita sampai mana tadi ini ya. Nah ini paham ya rekan-rekan dari mana mendapatkan diskonnya atau menghitung diskonnya. Artinya kalau dia harus bayar 3.500, sisanya, tapi karena dia dapat diskon 70, maka dia akan membayar berapa? 3.430 ini ya. Nah diskonnya ini. Dimasukkan jurnalnya accounts payable 3.500. Nah, kenapa berada di sini? Rekan-rekan harus sudah tahu kalau kita bayar berarti artinya berkurang gitu ya. Inventory-nya juga akan berkurang, kasnya juga akan berkurang. Karena apa? Karena kita mengeluarkan uang. Itu ya si stock stereo-nya ini mengeluarkan uang. Nah, kalau nggak pakai diskon, tentunya dia bayar apa? Full gitu ya, nggak akan dikurangi diskon. Jadi accounts payable-nya 3.500, cash-nya 3.500. Nah, ini adalah ringkasan dari transaksi untuk buku besar inventory. Ini kan Mas Denny ya tadi ya mau Iya, bahas iya, Bu. tentang Iya. buku besar. Jadi apa saja yang dimasukkan di debit sama di kredit itu sesuai dengan transaksinya. Coba kita lihat. Tanggal 4 kan tadi dia membeli. Kita back sedikit ya. Tanggal 4 mana? Ini dia. Tanggal 4 membeli 3.800, di debit ada inventory 3.800. Masukkan. Nah, gitu. Masuk di debit ya. Tadi kan catatannya di debit. Maka masukkan di debit. Ini kan terkait pembelian. Kemudian di tanggal 6 ada nggak inventory? Yang mencatatkan inventory di tanggal 6. Kita cek. Nah, ada ya. Ini di mana posisinya? Di debit. Pindahkan. Jadi dari debit, ini kan di debit nih inventory. Jadi yang hanya mencatatkan inventory aja. Inventory 150 di debit, masukkan ke sini. Nah, kalau misalkan di debit sudah tidak ada lagi, berarti hanya 3.800 sama 150. Kemudian, sekarang yang dikredit apa saja? Ini tanggal 8 ada 300 sama tanggal 14 ada 70. Kita lihat tanggal 8. Inventory ya, di kredit 300. Berarti catatkan di 300 bukan di 300 di kredit. Sama tanggal 14 ada inventory 70 di kredit juga. Catatkan. 370. Ini jumlahkan baru kurang hasil ini. Nanti hasilnya balance-nya 3.580. Itu ya. Nanti Mas Denny sisanya japri saya aja ya, WA ya. Terkait tugas. Baik, Bu. Boleh ya, Bu ya? Boleh, silakan. Oke, berarti materi kita selesai rekan-rekan untuk sesi 9. Sesi 10 itu lanjutan minggu depan aja ya, karena ini udah jam 12 lewat. Ada yang bekerja mungkin mau istirahat gitu ya. Oke, kalau begitu saya tutup. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah hadir. Kemudian terkait UTS, jika ada yang ingin ditanyakan nilainya atau saya salah koreksi, boleh WA saya juga.
Oke, kalau begitu terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Sama-sama, terima kasih Terima kasih, semuanya. terima kasih, Bu.